عند الله خير للأبرار. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan karuniakanlah kepada kami, berikai a'tina, berikanlah kepada kami apa yang diberikan, apa-apa, wa'adta, yang kau janji, kepada kami, bihi, dengan sesuatu atau janji yang disampaikan ala al-sinati rusuli, melalui lisan para rasulmu. Allah telah menjanjikan kepada kita melalui para nabi dan rasul. Janji untuk apa? Janji berupa apa? Yaitu minar rahmati, berupa rahmat. Maka kalau kita minta Rabbana wa atina ala rusulika minar rahmat, sama saja Rabbana wa atina rahmataka. Ya Allah, karuniakan, berikanlah kepada kami rahmatmu, kasih sayangmu, wal fadli, dan keutamaan dan keutamaanmu. Wa su'aluhum dzalika, dan juga permintaan mereka. Permintaan mereka siapa? Para rasul. Zalika, hal itu berupa apa? Berupa permintaan rahmat dan keutamaan. Fadilah, fadlun. Kalau kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita fadilah, berikan fadlun, itu artinya bahwa kita minta kepada Allah agar diberikan kelebihan daripada orang lain. Apa kelebihannya? Allah yang Maha tahu. Mungkin kita tidak pantas diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta yang banyak, enggak masalah. Tapi Allah mungkin tahu, Allah memberikan kepada kita kelebihan dalam bentuk apa? Mungkin ketaatan yang lebih daripada orang yang hartanya banyak. Orang yang hartanya banyak mungkin sholatnya malas, sholatnya tidak mau berjamaah, sholatnya hanya yang penting wajib. Sholat tetap. Kalau Allah berikan kepada kita, kita bisa tetap sholat 5 waktu tepat waktu, itu berarti kita diberikan apa? Fadilah daripada orang yang diberikan kekayaan.
atau kita tidak diberikan oleh Allah berupa apa? Harta, tapi mungkin Allah berikan kepada kita berupa pengetahuan, ilmu tentang agama kita. Sebab banyak orang yang Allah berikan kepadanya harta, tapi dia tidak paham agama, sehingga dia tidak tahu apa hak dan kewajiban yang harus dia tunaikan dengan hartanya. Dia punya banyak harta tapi habis hanya untuk foya. Dia punya banyak uang tapi tidak ada sebagian pun yang bisa digunakan atau yang dimanfaatkan untuk zakat, untuk sedekah. Hartanya banyak tapi tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Berarti ya tidak ada keutamaan. Keutamaannya hanya banyak, tapi kalaupun kita tidak punya banyak harta, tapi kita banyak bisa mendapatkan sedekah, pahala apa? Sedekah. Apa itu? Niat saja. Niat dengan cara apa? Lihat orang kaya, dia banyak sedekah. Kemudian kamu bilang kepada Allah, ya Allah, jika Engkau berikan harta kepada saya seperti orang itu, maka saya juga akan beramal, bersedekah jariah seperti yang dia lakukan. Udah gitu aja, maka pahala yang sama akan diberikan walaupun kita tidak pernah bersedekah, tidak bisa mengeluarkan uang untuk sedekah sebanyak orang yang kaya. Oh, jadi yang kaya apa yang miskin? Kaya lah. Mau jadi yang miskin? Mau yang kaya tapi Nah, yang nggak dihisapkan. mau yang kaya tapi Nggak dihisap. maksud sukanya. Tapi tidak mudah. Orang yang kaya kok sedekah masuk apa? Surganya cepat, udah mudah. Bisa nggak dihisap? Oh, karena yang dihisap itu apa? Banyak. Sederhana aja lah. Maksudnya ini hiburan bagi orang miskin. Ya. Jadi orang miskin itu masuk surganya cepat karena tidak banyak yang dihisap. Itu untuk hiburan saja. Loh, apa bisa begitu? Bisa. Kalau dua-duanya sama-sama solih, yang kaya solih, yang miskin solih, maka yang miskin lebih cepat daripada yang kaya. Begitu loh. Tapi kalau yang kaya solih, yang miskin gak solih, ya yang cepat yang kaya dong. Pengen gitu. Nah, jadi apa? Permintaan untuk mendapatkan keutamaan itu seperti itu. Rabbana wa atina ma wa'adna ala rusulika, berupa apa? Rahmat wal fadilah. Rahmah wal fadilah. Dan semua permintaan para nabi dan rasul, wa in kana wa'duhu ta'ala, meskipun permintaannya, wa in kana wa'duhu ta'ala, wa in kana wa'duhu ta'ala, meskipun janji, bukan meskipun janji Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhlifu, tidak akan innaka la tukhliful mi'ad, apa? Tidak pernah mengingkari. Meskipun janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yukhlif, tidak pernah mengingkari. Fa inna wa'dahu ta'ala la yukhlifu su'ala
la yukhlafu, tidak pernah diingkari gitu aja. Su'alun, satupun permintaan. Lebih apa? Lebih umum. Meskipun tidak ada satupun permintaan yang dipanjatkan, tidak ada satupun janji yang Allah ucapkan kecuali pasti Allah akan tepat, Allah akan kabulkan. Maka yang kalau kita ini susah, ya Allah saya mau minta apa ya, gitu kan, sudah duduk gitu kan, habis sholat malam sudah mengenengadakan tangan, mau minta apa ya, bingung. Kenapa? Saking banyaknya kebutuhan, saking banyaknya kebutuhan. Ya Allah saya pengen sehat, ya Allah saya pengen gampang belajarnya, ya Allah saya kepengen lulus dengan apa, nilai terbaik, ya Allah saya pengen nanti masuk perguruan tinggi yang apa, nah ya favorit, ya Allah saya pengen kuliahnya gratis. Itu baru urusan belajar. Ya Allah saya kepengen nanti lulus jadi sarjana di bidang A, di bidang B gitu. Ya Allah saya banyak sekali. Belum lagi ya Allah ya, berikanlah kesehatan kepada ayah ibuku, ya Allah. Kapan selesai? Sampai capek, bingung kan? Nah, kalau kita bingung apa yang kita minta, ya udah ini aja, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, dah karuniakan kepada kami apapun yang sudah pernah kau janjikan kepada Rasulmu. Semua yang kau janjikan kepada Rasulmu berikan juga kepada saya. Oh, jadi kalau sudah begitu, itu sudah mencakup. Itu contoh, ya kan? Nah, contoh lain itu ya doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kebaikan di duniaku. Semua kebaikan berikan kepada saya. Seperti biasa ya Allah, ya itu doa yang pelit namanya, ya kan? Iya, jangan pelit-pelit lah. Ya. Ya Allah, bakal menyangkanlah kepada saya seperti yang sudah saya minta kemarin gitu kan. Ya Allah, saya minta yang sudah saya minta kemarin karena nah. Ya Allah seperti biasa. Ingat, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Jadi kalau kita berdoa itu, kita ini sedang melakukan ibadah yang paling mendasar, yang paling pokok, yang paling utama. Karena tidak ada ibadah kecuali di dalamnya ada doanya. Maka setiap kalimat yang keluar dari lisan kita ketika berdoa itu juga sebuah apa? Kebaikan. Maka jangan pelit-pelit, ya. Bu minta saya kemarin, ya, pelit amat. Udah minta aja, yang kemarin sebutin lagi, yang kemarin sebutin lagi. Karena itu ada etika, bukan berarti kemudian ya Allah engkau kan maha tahu. Ya betul. Tapi kan kita juga pengen banyak kebaikan, jangan maha tahu gitu toh. Nah, wa terus an yaj'alahum
wa in kana wa'duhu, dan sesungguhnya janjinya Allah Ta'ala la yukhlafu su'al, tidak akan diperselisihi satupun permintaan. An yaj'alahum, akanlah menjadikan mereka, menjadikan para nabi itu min mustahiqihi, di antara orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan atau untuk dikabulkan doanya. Mengapa demikian? Di annahum lam yatayaqqanu istiqaqahum lahu, di annahum, karena mereka lam yatayaqqanu, tidak yakin, istiqaqahum, hak mereka, lahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti ini bukan apa? Bukan humnya itu bukan merujuk kepada para nabi, bukan ya. Tapi ya kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu apa? Orang-orang yang apa? Amanu, an aminu birabbikum fa amanna, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memperselisihi janjinya, dan bahwasanya Allah pasti akan menjadikan siapapun yang meminta, mereka itu berhak untuk mendapatkan kabulnya apa? Doa. Nah, mengapa kok permintaan itu terus dilakukan? Nah, ini dia. Karena orang yang meminta itu dia masih merasa merasa bahwa mereka itu belum yakin betul bahwa permintaannya itu akan dikabulkan. Nah, ini contoh. Makanya minta lagi, gitu loh. Yang kemarin ya sudah lewat, maka sekarang minta lagi. Terus yang kemarin sudah lewat, sekarang minta lagi. Kemarin sudah lewat, jangan-jangan kemarin belum tidak dikabul, maka sekarang minta lagi. Ya Allah, karuniakanlah saya, ya. Yang namanya doa ya buat besok, masa doa buat kemarin lah. Yang namanya doa itu ya untuk yang akan datang. Loh, doa itu untuk kapan? Untuk yang sudah terjadi apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi, masa doa untuk kemarin. Maksudnya Ustaz, misal doainnya kan, misal doa biar kejadiannya bagus, tapi ternyata nilainya jelek. Terus lanjut doa lagi apa tadi? Jadi kan tadi Allah sudah mengatakan wa inna wa'dahu la yukhlaf, itu kan? Janji Allah itu tidak akan diperselisihi. Loh, saya sudah doa kemarin, itu kan? Ternyata nilainya loh, terus kemudian kesimpulannya apa? Berarti Allah memperselisihi janji. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi ya, Allah itu mengabulkan permintaan kita dengan caranya, bukan dengan mau kita.
Sekali lagi, Allah mengabulkan permintaan kita dengan maunya Allah, bukan dengan maunya kita. Maksudnya bagaimana? Maunya kita, kalau kita minta, ya Allah berikanlah nilai yang bagus besok. Itu terus kemudian apa? Beneran besok. Beneran besok nilainya bagus, itu mau kita. Begitu kan? Tapi apakah maunya Allah begitu? Belum tentu. Tahun depannya. Sama dengan ketika ya Allah, ya kan? Sekarang coba aja. Kamu minta, kan minta apa aja boleh kan? Nah minta apa aja boleh. Ya Allah, ya kan? Berikanlah karunia kepada saya suami yang cakep, yang ganteng, yang soleh, yang sugih, yang kaya. Boleh kan gitu? Boleh. Boleh banget. Silahkan. Masalahnya nanti ternyata ketika kamu menikah, loh maunya yang tinggi, lah kok dapat? Kalau sudah dapat mau gimana lagi? Maunya yang putih, kok malah dapatnya? Udah dapatnya begitu. Jadi ya terus kemudian apa kalimat apa namanya respon kamu itu gimana? Berarti Allah tidak mengabulkan doa saya. Bisa dipilih, tapi dapatnya belum tentu seperti yang kamu inginkan. Gitu loh. Jadi Allah mengabulkan apa yang dia mau. Maksudnya yang dia mau itu apa? Mana yang terbaik menurut Allah. Ingat, wa asa fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sekarang begini, maunya kamu suami yang kaya, tapi ternyata ya suamimu pelit. Ada nggak orang yang kaya tapi pelit? Mau nggak suami kaya tapi pelit? Gitu dong. Mendingan yang tidak miskin tapi dia dermawan. Nah itu lebih bagus. Ya kan? Siapa ya? Ustaz bilang apa tadi? Ya kan? Jadi kamu dapat anak orangnya cakep, tinggi, putih, ganteng, tapi gitu ya. Tapi dia mata keranjang. Nah, mau enggak? Jadi mendingan yang biasa-biasa tapi setia. Kan begitu, ya kan? Jadi sekali lagi tetap apa yang kita minta pasti Allah apa? Kabul. Tapi Allah mengabulkan bukan apa mau kita, tapi apa mau siapa? Allah. Dan mau Allah itu namanya irodah. Dan apa yang dikehendaki Allah itu yang terbaik menurut Allah. Gitu loh. Nah, tentu saja harapan kita apa yang terbaik menurut Allah juga terbaik menurut kita. Itu mau kita. Bagaimana kalau dapat suami Fir'aun, memang gitu ya? Suaminya seperti Fir'aun gitu. Tapi Fir'aun kan kaya, satu kaya, dua kuasa, ya kan? Wah. Kamu tahu, film raja kok ya? Oh di film. Ya namanya juga orang Afrika, bangsa Kipti ya seperti itu. Ya. Tapi ya
Bagaimana kalau wataknya seperti Firaun? Ya terima saja. Berarti kamu nih, berarti kamu diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dengan cara sabar. Ya, kalau suaminya itu jahat, tidak baik, kamu berarti mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala sabar. Gimana? Yo, Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau Allah sudah memberikan ketentuan, itu pasti sudah diukur sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu aja. Jadi yakin ketika Allah menjatuhkan takdirnya kepada saya, kok kemudian itu begitu berat, yakin kembalikan, ya Allah, tidak mungkin kamu memberikan beban kepada saya sesuatu yang saya tidak mampu. Kau takdirkan saya seperti ini karena kau tahu bahwa saya ini mampu. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemampuan saya untuk menghadapi ujian dan masalah yang saya hadapi. Begitu. Jadi lebih baik kamu mintanya bukan ya Allah, hilangkanlah masalah saya. Ya. Ya Allah, hilangkanlah. Karena kalau sudah jadi suami, ya Allah, matikanlah suami saya. Nanti nangis ya. Jadi lebih baik tidak minta tidak dihilangkan apa? Masalah, tapi minta agar dikuatkan di dalam menghadapi masalah. Nah itu top. Ya. Itu baru apa? Baru top. Kalau kemudian mampu dihadapi, pasti tidak akan ada sesuatu itu kok abadi di dunia ini, gak ada. Tidak ada masalah yang apa? Abadi, gak ada. Masalah pasti akan berakhir. Setiap masalah pasti akan berakhir. Tinggal waktu. Itu aja. Masalahnya hanya tinggal apa? Tinggal waktu. Seringkali kita ini yang kurang sabar menunggu waktu masalah itu akan berakhir. Lanjut. Wa takriru Rabbana, dan diulang-ulangnya kalimat Rabbana itu mubalaghah, sebagai penekanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mubalaghah. Ya Allah, sebutkan di permintaannya. Ya Allah, sebutkan permintaannya, gitu ya. Mubalaghah fit tadarru', di dalam tadarru', ketundukan. Wala tukhzina. Nah, kalau tadi sebelumnya itu kita minta untuk diberi, selanjutnya minta untuk dihindarkan. Apa yang kita minta supaya dihindarkan? Wala tukhzina, jangan kau hinakan kami. Kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jangan kau hinakan kami kelak di yaumul kiamat. Pertanyaannya, apakah kalau dihinakan di dunia kamu mau? Tidak. Ya. Tidak mungkin kita mau Loh, kenapa kok permintaan kita wala tukhzina yaumal qiyamah, bukan wala tukhzina fid dunya wa fil akhirah, atau wala tukhzina ya fi yaumina hadza wa yaumal qiyamah. Kenapa kok kita mintanya di hari kiamat? Nah, apa kira-kira? Ya. Apa? Karena walaupun
karena ayo apa? Kenapa kalimatnya doa yang doa yang Allah Subhanahu wa taala bimbing itu wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Karena kalau nggak dihina di hari kiamat itu pasti nggak dihina juga di dunia. Kenal. Oke, bagus. Sekarang, karena kalau di hari kiamat kita tidak dihinakan, ya, kalau di hari kiamat kita dihinakan, pasti kita tidak akan dihinakan pula di dunia. Coba, bagaimana logikanya? Ayo, nah, logikanya sekarang. Kan di hari kiamat itu dihitung tadi kayak amal-amalnya gitu. Kalau di hari kiamat, orang yang tidak hina, sekarang perhatikan dulu ciri-cirinya, ya kan? Orang yang tidak dihinakan di yaumul kiamah itu berarti orang yang soleh, ya kan? Orang yang taat kepada Allah, orang yang baik, kan begitu kan? Baik kepada sesama manusia, baik kepada teman, baik kepada tetangga, baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada orang tua, ya kan? Orang yang berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan jahat, perbuatan dosa, kan begitu? Sekarang kalau orang di dunia perilakunya baik, ya kan? Kemudian ketaatannya kepada Allah baik, berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di dunia itu dia itu orang yang dihormati apa orang yang dihinakan? Kalau ada orang yang baik pasti akan diperlakukan baik. Itu sudah kaidah kata Rasul, ya, kata Rasul. Nah, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka. Berbuatlah kepada orang lain dengan perbuatan yang kamu suka orang lain berbuat kepada kamu. Paham? Paham? Contoh. Berbuatlah kepada orang lain dengan sesuatu yang kamu suka orang lain berbuat kepadamu. Contoh, kalau kamu ingin dihormati oleh orang lain, maka hormatilah orang lain. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kalau kita ingin orang lain bersikap sopan kepada kita, kan begitu? Kalau kita ingin orang lain menolong kita, kalau kita suka menolong orang, suka berbicara yang baik kepada orang, otomatis orang akan. Nah, orang dihinakan di dunia karena perilakunya hina, betul? Orang diperlakukan jelek oleh orang lain karena perilakunya, perbuatannya jelek. Maka doa wala tuhzina yaumal qiyamah itu juga berarti kita mohon agar di dunia kita juga dimuliakan. Kalau di akhir dimuliakan, insya Allah di dunia juga dimuliakan. Meskipun ya ada kalanya di dunia seolah-olah dia dihinakan, ditindas, ya kan? Tapi kemudian di akhirat justru dia dimuliakan. Itu ada. Tidak tidak semua terus sama, tidak. Contoh. Ya, yang sekarang lah, nggak usah jauh-jauh. Saudara-saudara kita yang di Palestina, khususnya di Gaza, betul? Di embargo, tidak bisa keluar, tidak ada yang boleh masuk.
tidak boleh ada yang mau apa? Memberi makanan. Seperti coba kita ini melihat kalau ada orang punya umpama nih, punya kambing saja dia, dia punya kambing dikurung, tidak dikasih makan, tidak dilepaskan, dia makan di luar tapi juga di dalam tidak dikasih makan. Bukan hanya dikurung tidak dikasih makan, tapi sudah dikurung tidak dikasih makan sambil dipukulin. Kira-kira orang yang seperti itu, orang yang seperti itu menurut kita, menurut kalian itu orang yang seperti apa? Orang yang jahat kan? Iya, orang yang jahat kan? Pertanyaannya sekarang, kita melihat ada orang yang berbuat seperti itu kepada binatang saja kita katakan orang, apalagi kalau perbuatannya dilakukan kepada, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Maka kalau sekarang gema pembelaan terhadap Palestina itu menggema di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan demo, kalau demo peduli Gaza, peduli Palestina, yang besar itu bukan di negara-negara Islam, di Eropa, ya, di Prancis, di Belanda, di mana-mana. Beberapa mungkin sekitar bulan yang lalu ya, di Australia itu ada gerakan umat Islam yang mau demo, ya kan? Mau unjuk apa? Rasa di Melbourne itu, di Melbourne. Nah, wali kotanya itu memberikan respon skeptis itu